kita jadikan tahun kelahiran Nabi sebagai tahun pertama Islam. Umar dan sahabat yang lain tidak sepakat. Kenapa? Karena kalau kita kaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, orang akan mengagung-agungkan Nabi Muhammad dan nanti ditakutkan akan menyembah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang-orang Kristen mengagungkan Nabi Isa dan menyebutkan penanggalan dengan kelahiran Nabi Isa, sehingga disebutlah dengan Al-Masih, Masehi dan seterusnya, sehingga mereka pun menyembah Nabi Isa. Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin madad sinin, nurun 'ala nurin lana darb sa'adati kull hin. Sejarah penanggalan Islam. Dahulunya Rasulullah dan para sahabat peduli dengan tanggal. Memang dari masa dahulu mereka peduli dengan tanggal, tapi mereka tidak peduli dengan tahun, tidak peduli dengan nomor tahun. Mereka menyebutkan tahun dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di masa mereka. Tahun gajah, 2 tahun selepas tahun gajah, 10 tahun selepas tahun gajah. Mereka menyebutkan demikian. Tapi kalau tanggal mereka peduli. Buktinya Nabi peduli dengan 13, 14, 15 setiap bulan. Nabi peduli dengan 1 Ramadan. Nabi peduli dengan 1 Syawal. Nabi peduli dengan 10 Zulhijjah. Nabi peduli dengan tanggal. Tapi tahun Nabi tidak membicarakannya dengan para sahabat. Pada masa Rasulullah SAW demikian hingga beliau wafat. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq juga demikian. Sehingga tibalah masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Umar penaklukan luas. Ya, bagaimana tidak? Karena Umar 10 tahun menjabat sebagai khalifah. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, fase yang sulit. Nabi berhijrah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah SAW menjelaskan Islam, memperkokohkan daulah Islamiyah. Serangan-serangan dari luar beliau tangkis. Dan itu tidak lama, Nabi hanya 10 tahun di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah enggak lama, hanya 2 tahun beberapa bulan. Lalu pada masa Umar terjadilah penaklukan luar biasa. Bahkan Mesir ditaklukkan itu pada masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Berarti Islam sudah sampai ke benua Afrika. Islam sampai ke Damaskus. Islam luar biasa pada masa Umar ibn Khattab, 10 tahun beliau menjadi khalifah. Namun pada suatu hari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kedatangan 2 surat. Kedatangan 2 surat dari sumber yang sama. Umar bertanya-tanya, ini mana surat yang pertama, mana surat yang kedua? Ya, mana surat pertama, mana surat kedua? Sehingga Umar berinisiatif, ini harus ada tanggal. Surat harus ada tanggal. Kita dalam Islam harus ada tanggal. Dan disepakatilah tentang tahun hijriyahnya. Umar mengumpulkan para sahabat bermusyawarah. Kapan kita hitung tahun Islam? Sebagian mereka mengatakan kita jadikan tahun kelahiran Nabi sebagai tahun pertama Islam. Umar dan sahabat yang lain tidak sepakat. Kenapa? Karena kalau kita kaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, orang akan mengagung-agungkan Nabi Muhammad dan nanti ditakutkan akan menyembah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang-orang Kristen mengagungkan Nabi Isa dan menyebutkan penanggalan dengan kelahiran Nabi Isa, sehingga disebutlah dengan Al-Masih, Masehi dan seterusnya, sehingga mereka pun menyembah Nabi Isa. Lalu ada sahabat lain mengatakan, kalau begitu kita buat tahun pertama Islam itu dengan tahun yang ada di dalamnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun sahabat yang lain enggak setuju juga. Kenapa?
Isra Mi'raj itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi objek, beliau yang diperjalankan. Yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj penuh dengan keajaiban-keajaiban yang di luar logika manusia. Umar dan para sahabat yang lain enggak sepakat. Islam itu kita usaha, perjuangan. Kita harus menjadi pelaku, bukan duduk diam saja. Sehingga sebahagian sahabat mengusulkan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Tahun tersebut kita jadikan sebagai tahun pertama dalam Islam. Semua sepakat. Kenapa? Karena ketika hijrah, Nabi bukan objek, tapi Nabi pelaku. Karena dengan hijrah, dalam peristiwa hijrah, Rasulullah SAW merancang. Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan upaya jihad yang luar biasa. Rasulullah SAW merancang bagaimana perjalanan. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Abdurrahman bin Abu Bakar yang memberikan informasi kepada Rasulullah SAW tentang apa yang terjadi di Mekah. Di sana ada Asma binti Abu Bakar yang memberikan makanan, mengirimkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Abdullah bin Uraiqid, seorang anak muda belum masuk dalam Islam tapi terpercaya dan pandai dalam memberikan petunjuk arah kepada Rasulullah SAW. Di sana ada Abdullah bin Uraiqid yang memiliki kambing yang banyak. Setiap Nabi berjalan, datang Abdullah bin Uraiqid membawa kambing-kambingnya untuk menghilangkan jejak perjalanan Rasulullah SAW. Jadi hijrah penuh dengan tantangan, hijrah penuh dengan rancangan, dan Nabi SAW juga kaum muslimin sebagai pelaku, bukan objek. Lalu disepakatilah oleh semua sahabat, hijrah adalah tahun pertama dalam penanggalan Islam, sehingga dikenal dengan Hijriyah, ya, tahun baru atau tahun Hijriyah. Lalu para sahabat membicarakan lagi kapan tanggalnya, bulan yang pertamanya itu apa? Ada sebagian sahabat mengusulkan Ramadan, ada sebagian Rabiul Awal, ada sebagian Syawal, ada yang mengatakan Zulhijjah. Sampai akhirnya mereka sepakat dengan Muharram. Apa alasannya? Karena bulan Muharram adalah bulan yang dilalui oleh umat selepas mereka beribadah luar biasa. Mereka baru saja menghidupkan bulan Sya'ban dengan ibadah luar biasa. Mereka baru saja menghidupkan Ramadan dengan tadarus, dengan tarawih, dengan qiyamul lail, dengan berbagai macam aktivitas. Lalu mereka bermaaf-maafan, menguatkan hablum minan nas pada bulan Syawal. Lalu mereka melaksanakan puncak rukun Islam, yaitu bulan Zulhijjah, mereka melaksanakan ibadah haji. Jadi rentetan ibadah ini diharapkan menjadikan umat Islam tiba di bulan Muharram dengan semangat yang baru. Ya, dosa mereka telah diampunkan, hablum minan nas mereka baik. Jadi diharapkan mereka menghadapi tahun baru Islam dengan penuh semangat, optimis. Sehingga sahabat pun sepakat bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam tahun Hijriyah.